Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan potensi dan karakteristik bencana tsunami di Indonesia. Berikut adalah peta zona tsunami di Indonesia. Wilayah yang berwarna biru dengan garis abu-abu merupakan zona ancaman tsunami. Wilayah tersebut meliputi sebagian besar garis pantai yang ada di Indonesia, yang dekat dengan pertemuan lempeng tektonik. Berikut adalah sejarah terjadinya tsunami di dunia. Di Indonesia sendiri, tsunami besar terjadi pada tahun 2004. Berikut adalah kronologis kejadiannya. Di wilayah Samudra Hindia, gempa berkekuatan 9,1 skala Richter terjadi di wilayah lepas pantai di Pulau Sumatera. Gempa tersebut mengangkat dasar laut sepanjang 1.600 km, tinggi 6 meter. 20 menit kemudian, tsunami yang tingginya mencapai 35 meter menghantam wilayah Sumatera. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi. Proses terjadinya tsunami dimulai dengan terjadinya gerakan vertikal pada kerak bumi yang mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba. Hal tersebut mengakibatkan gangguan kesetimbangan air yang berada di atasnya. Gangguan tersebut mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Ombak tsunami bergerak seperti ombak di perairan dangkal. Setelah ombak pecah, ombak bergerak umumnya dalam jarak yang jauh ke daratan, kemudian kembali lagi ke lautan. Berikut adalah peta yang menunjukkan lokasi kejadian gempa dan tsunami di Kepulauan Indonesia. Di lokasi tempat terjadinya tsunami, gempa juga pernah terjadi. Zona subduksi merupakan zona yang terdapat pada batas antar lempeng yang bersifat konvergen. Zona tersebut perlu diawasi karena merupakan salah satu tempat bagi terbentuknya deretan gunung berapi dan gempa bumi. Jika zona subduksi berada di lautan, gempa bumi yang terjadi berpotensi untuk mengakibatkan tsunami. Berikut adalah contoh beberapa zona subduksi yang berpotensi untuk mengakibatkan tsunami. Zona subduksi Kaskadia. Zona tersebut merupakan sesar sepanjang 1.000 km di lepas pantai barat laut Samudra Pasifik. Jika sesar robek, maka dapat mengakibatkan gempa sebesar gempa yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 dan tsunami selama 20 menit. Palung Manila merupakan palung sepanjang 1.300 km yang berawal di lepas pantai barat Filipina hingga Taiwan. Palung ini tidak menyebabkan gempa selama 500 tahun terakhir. Namun jika sesar robek, ada potensi untuk menyebabkan gempa berkekuatan 9 skala Richter. Gempa lalu memicu terjadinya tsunami yang akan menghantam wilayah Hong Kong dan Makau. Sesar naik raksasa Sunda. Sejarah mencatat bahwa terjadi 2 gempa besar beruntun yang berjarak 30 tahun selama sekitar periode 200 tahun di wilayah sesar naik Sunda. Gempa tercatat terjadi pada tahun 1350 dan 1380, tahun 1797 dan tahun 1833, dan pada tahun 2007. Ada kemungkinan gempa serupa terjadi 30 tahun kemudian.